Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen mata kuliah imunologi, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan case report imunologi dengan judul Insulin-Induced Type 3 Hypersensitivity Reaction. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Baik, berikut merupakan jurnal referensi yang kami gunakan, yaitu a case report and a systematic literature review Insulin-Induced Type 3 Hypersensitivity Reaction. Untuk studi kasus ini melibatkan seorang perempuan berusia 43 tahun dengan riwayat diabetes tipe 1, seliak dan hipotiroid yang mengalami peningkatan kebutuhan insulin secara drastis selama 1 bulan terakhir, disertai dengan hiperfosfatemia, ketoasidosis diabetikum, dan reaksi kulit menyakitkan di lokasi suntikan insulin. Selama bertahun-tahun, dia menggunakan pompa insulin tanpa masalah, tetapi kemudian memperoleh reaksi inflamasi granulomatosa yang jumlahnya meningkat dan melibatkan infiltrat limfosit dan eosinofil. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan peningkatan antibodi insulin IgE dan IgE yang tidak menunjukkan reaksi alergi IgE, tapi indikasi reaksi imun tipe lain. Upaya pengelolaan dengan formulasi insulin berbeda dan imunoterapi awal gagal sehingga diperlukan imunosupresan terapi plasma TPE dan imunoglobulin intravena IgIG yang berhasil menurunkan antibodi insulin dan memungkinkan reintroduksi insulin subkutan secara bertahap. Kasus ini mencerminkan sebuah kasus refractory insulin hypersensitivity yang memerlukan pendekatan imunoterapi intensif dan multidisiplin, termasuk penggunaan rituximab dan mycophenolate mofetil untuk pengelolaan jangka panjang. Selanjutnya, kita masuk ke bagian patofisiologi. Pada kondisi ini, terjadi reaksi hipersensitivitas tipe 3, di mana kompleks antigen antibodi dari insulin tidak dibersihkan dengan baik dan akhirnya mengendap di jaringan. Endapan ini memicu aktivasi komplement dan menyebabkan inflamasi lokal maupun sistemik. Dalam kasus insulin, paparan berulang dapat memicu pembentukan antibodi IgG terhadap insulin, sehingga saat insulin diberikan kembali, terbentuk kompleks imun yang menimbulkan reaksi seperti nodul, nyeri, atau resistensi insulin. Kondisi ini menyebabkan pasien membutuhkan dosis insulin yang lebih tinggi. Detail mekanismenya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Pada reaksi hipersensitivitas tipe 3 dengan insulin sebagai antigen, insulin dikenal sebagai antigen asing dan mengikat antibodi IgG anti-insulin yang diproduksi oleh sel B. Ikatan ini membentuk kompleks imun yang dapat mengendap di jaringan subkutan. Kompleks imun yang mengendap mengaktifkan sistem komplement terutama C3 dan C5 sehingga menghasilkan C3A dan C5A yang menarik neutrofil dan makrofag lokasi tersebut. Neutrofil kemudian melepaskan enzim dan radikal bebas yang menyebabkan vaskulitis dan kerusakan jaringan, sedangkan makrofag melakukan fagositosis kompleks imun dan melepaskan mediator inflamasi yang dapat memicu granuloma dan panikulitis. Limfosit T CD4+ mendukung proses ini dengan mengaktifkan sel B dan mempertahankan inflamasi melalui sitokin. Eosinofil juga dapat terlibat pada inflamasi yang lebih kronis dan memperkuat kerusakan jaringan. Jadi bagaimana respon antibodi terhadap hipersensitivitas? Ketika insulin masuk ke dalam tubuh, sistem imun, khususnya sel B akan menganggap insulin ini sebagai antigen atau hal yang asing, maka sel B akan menghasilkan antibodi sehingga terbentuklah kompleks imun, di mana kompleks ini justru mengendap di jaringan, terutama di tempat insulin itu injeksikan. Kemudian dia akan memanggil makrofag juga neutrofil lain bahwa terjadi suatu ancaman di sini. Nah, di titik ini juga sistem komplement ini akan ikut aktif, di mana aktivasinya ada di jalur C3 dan juga jalur C5, di mana untuk jalur C5 dia akan berfokus pada kerusakan dari endotel, sedangkan C3 akan memanggil neutrofil juga eosinofil, di mana ketika neutrofil datang maka akan melepaskan radikal bebas yang akan merusak jaringan dan juga pembuluh darah kecil, di mana ini akan membuat pasien muncul seperti kemerahan, nyeri, nodul, dan juga vaskulitas sampai panikulitas di tempat suntikan itu. Nah, selain reaksi lokal ada juga efek sistemik, karena insulin banyak terikat oleh IgG dalam kompleks imun, insulin itu jadi tidak bisa bekerja ke reseptornya. Akibatnya muncul insulin resisten, sehingga tubuh membutuhkan dosis insulin yang jauh lebih tinggi. Jadi bagaimana respon antibodi? Baik, selanjutnya untuk pendekatan terapi. Untuk pendekatan awalnya karena pasien datang dengan kondisi diabetik ketoasidosis sehingga diberikan insulin secara intravena. Kemudian dilakukan pula percobaan pemberian insulin secara subkutan namun gagal. Untuk mempertahankan euglikemia diberikan peningkatan dosis insulin IV hingga 10 unit per jam, dan untuk imunosupresi awal diberikan methotrexate dan prednison, namun responsnya tidak adekuat. Karena respons yang tidak adekuat, dilakukan pendekatan terapi lain dengan bridge terapi TPE sebanyak 5 sesi dan dilanjutkan dengan IVIG 2 gram per kilogram selama 2 hari. Terjadi komplikasi yaitu sakit kepala hebat dengan indikasi aseptic meningitis dan diobati dengan glukokortikoid. Outcome dari terapi ini adalah penurunan titer antibodi anti-insulin yang awalnya lebih dari 50 menjadi 2,7 unit per mili. Untuk main terapinya diberikan rituximab dan mycophenolate mofetil, dan MMF dilanjutkan hingga pemberian insulin secara subkutan. Dan yang terakhir adalah pengenalan kembali insulin secara subkutan. Selanjutnya ada pendekatan terapi, efek samping rute pemberian. Pertama ada pendekatan awal, yaitu insulin dengan rute pemberian IV dan SC, efek sampingnya hipoglikemi, hipokalemia. Yang kedua ada methotrexate, rute pemberian oral, efek sampingnya mual dan muntah. Yang ketiga ada prednison, rute pemberiannya oral, efek sampingnya manifest. Selanjutnya ada bridge terapinya, yaitu therapeutic plasma exchange atau TPE, rute pemberiannya IV sentral, efek sampingnya itu hipotensi. Yang kedua ada IVIG, rute pemberiannya IV, efek sampingnya mual dan muntah. Yang selanjutnya ada main terapinya, yaitu rituximab, rute pemberiannya IV,
efek sampingnya itu demam. Yang terakhir ada mycophenolate mofetil, pemberiannya oral, efek sampingnya itu diare, mual, dan muntah. Selanjutnya, mekanisme terapi awal dari penicillin yaitu inhibisi NF-kappa B, menekan interleukin 8 dan TNF-alpha, memblok NF-kappa B dan AP1 pada makrofag, lalu inhibisi interleukin 2. Lalu ada methotrexate yang berhambat dihidrofolat reduktase, lalu menurunkan produksi IgE dan IgG anti-insulin, lalu menekan reaksi hipersensitivitas kompleks imun. Mekanisme terapi jembatan menggunakan therapeutic plasma exchange, yaitu dengan prinsip mengeluarkan antibodi IgG anti-insulin dari plasma sehingga menurunkan kadar kompleks imun. Mesin ini berperan dalam penghilangan langsung antibodi, penghilangan kompleks imun, mengurangi komponen inflamasi lainnya, serta modulasi sistem imun. Selanjutnya, mekanisme terapi jembatan dari IVIG, di mana IVIG sebagai anti-idiotep efek, IVIG mengandung antibodi anti-idiotep yang dapat berikatan dengan autoantibodi anti-insulin. Ikatan ini mencegah autoantibodi tersebut berinteraksi dengan insulin sehingga fungsi autoantibodi terhambat, dan sensitivitas insulin pun membaik serta kebutuhan pasien akan insulin IV pun menurun. Lalu pengaruh IVIG terhadap sel B dan sel T, di mana IVIG menekan aktivitas sel B dengan mengikat reseptor penghambat Fc gamma R2b, sehingga produksi autoantibodi berkurang, lalu pada sel T IVIG menghambat pelepasan sitokin proinflamasi, menurunkan proliferasi dan meningkatkan sel T regulator. Selanjutnya, modulasi komplement oleh IVIG, di mana IVIG berikatan dengan fragmen komplement C3b dan C4b, sehingga mencegah terbentuknya membran attack kompleks C5b, C9. Selain itu, IVIG juga menetralisasi anafilatoxin C3a dan C5a melalui fragmen FAB2 untuk membantu mengurangi peradangan. IVIG juga memblok reseptor Fc gamma R dalam jumlah yang besar sehingga reseptor tersebut menjadi penuh. Dengan begitu, proses inflamasi pun berhenti. Mekanisme terapi imunosupresi jangka panjang menggunakan rituximab, yaitu merupakan antibodi monoklonal kimerik yang mengikat antigen transmembran CD20 secara spesifik. Terdapat 4 jalur rituximab dalam membunuh sel B. Yang pertama, antibody dependent cellular cytotoxicity, yang kedua, ada complement dependent cytotoxicity, yang ketiga, induced apoptosis, dan yang terakhir, antibody dependent cellular phagocytosis. Mekanisme terapi menggunakan mycophenolate mofetil atau MMF yang berperan untuk memperlambat multiplikasi dan fungsi sel T dan B. Yang pertama dengan absorpsi mycophenolate mofetil atau MMF, yaitu dengan masuknya MMF ke dalam tubuh melalui saluran pencernaan. Yang kedua, MPA atau mycophenolate acid akan menghambat IMPDH atau inosine monofosfat dehydrogenase. Yang ketiga ada ekstraksi menggunakan dua jalur, yang pertama GUT deconjugation dan yang kedua asil MPAG. Selanjutnya untuk kesimpulan, insulin-induced type 3 hypersensitivity merupakan reaksi imun langka yang terjadi akibat pembentukan imun kompleks antara insulin dan antibodi IgG anti-insulin, sehingga memicu inflamasi kolokal seperti nodul nyeri, panikulitis, vaskulitis, serta dapat menyebabkan resistensi insulin. Penanganan seringkali sulit karena banyak pasien, terutama dengan diabetes tipe 1, kurang responsif terhadap standar seperti glukokortikoid, terapi lain seperti terapi plasma exchange atau intravena immunoglobulin, dan imunosupresan jangka panjang dapat menurunkan kadar autoantibodi dan memperbaiki toleransi terhadap insulin. Namun, keberhasilan jangka panjang bervariasi, sehingga diperlukan pemantauan berkelanjutan dan penelitian lebih lanjut. Berikut daftar pusaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.